Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat Selamat malam. perkenalkan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maulana. Pada Perkenalkan, kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Analisa Berorientasi Objek. sebelum Sebelum memulai presentasi, saya saya ingin menyampaikan bahwa tugas ini saya kerjakan secara individu. awalnya Awalnya tidak tugas ini direncanakan untuk dikerjakan secara berkelompok. namun Namun karena saya tidak berhasil menemukan rekan kelompok, jadinya presentasi tugas ini saya kerjakan sendiri. meskipun Meskipun demikian, saya telah belum berusaha semaksimal mungkin untuk memahami memahami materi. oleh Oleh karena karena itu itu, apabila masih dapat terdapat kekurangan dalam hasil yang saya sajikan, saya saya mohon mohon maaf maaf sebesar-besar. sebesar-besarnya dan akan mencoba memperbaiki apa yang salah untuk kedepannya. Baik, langsung saja. Saya izin share screen. Oke, eh, pada slide pertama ini, dikarenakan tugas yang diberikan adalah menganalisa suatu bisnis klinik, yaitu klinik X, dan kita dimintai untuk membuat diagram, yaitu flowchart, flow map, dan risk picture. Pada kesempatan ini, saya hanya memilih dua diagram, yaitu flowchart dan risk picture. Nah, flowchart sistem berjalan di klinik X. Proses dimulai saat pasien datang ke klinik. Jika pasien baru, maka harus mengisi formulir dan dibuatkan kartu pasien. Nah, makanya di sini kami menggunakan eh, belah ketupat, yaitu elemen untuk menentukan pengambilan keputusan. Nah, jika pasien lama, cukup menyerahkan kartu pasien untuk melakukan daftar ulang. Selanjutnya, pasien melalui proses administrasi, menunggu di ruang tunggu, kemudian diperiksa oleh dokter. Hasil pemeriksaan berupa diagnosa dan resep dicatat sebagai rekam medis pasien untuk digunakan pada kunjungan berikutnya. Baik, inilah flowchart proses bisnis klinik X. Selanjutnya ada rich picture, sistem administrasi klinik. Nah, pada slide ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara pasien, administrasi, dokter, dan rekam medis. Diagram ini menunjukkan bagaimana data pasien mengalir dari proses pendaftaran hingga penyimpanan rekam medis. Dari diagram ini juga terlihat bahwa sistem masih bersifat manual, sehingga terdapat risiko kehilangan data dan proses pencarian informasi menjadi kurang efisien. Oke, selanjutnya kami dimintai untuk analisa permasalahan di klinik X. Ada beberapa analisa yang saya jabarkan di sini. Yang pertama, risiko kehilangan dokumen. Dokumen rekam medis berisiko hilang, rusak, atau tertukar karena penyimpanan masih berbasis kertas. Nah, data yang manual, data pasien dan rekam medis masih disimpan secara manual sehingga pencarian data membutuhkan waktu yang lama. Dan juga ada laporan memakan waktu, pembuatan laporan pasien dan data kunjungan memerlukan waktu karena dilakukan secara manual. Terus untuk eh, pendaftaran tidak efisien, karena kan proses pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan memakan waktu. Nah, simpulannya, sistem perlu didigitalisasi agar semua berjalan sesuai eh, urutannya, terus efisiensi juga, keamanannya terjaga, dan kualitas layanan klinik menjadi meningkat. Nah, untuk dokter juga, dokter kesulitan melihat riwayat pemeriksaan pasien secara cepat karena data tidak terkomputerisasi. Artinya di sini membutuhkan sistem untuk menjalankan ini secara digital. Nah, user recruitment kita bagi tiga, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada bagian administrasi, di mana di bagian administrasi memerlukan pendaftaran pasien dan menyimpan serta melihat data rekam medis digital agar administrasi pasien mudah dan efisien. Dan juga pencarian laporan,
mencari data pasien dengan cepat dan mencetak laporan data pasien. Itu juga terbantu jika bagian administrasi dibuatkan sistem. Terus juga di bagian dokter, dokter juga jadi lebih mudah untuk mengakses riwayat pasien, seperti melihat data dan eh, rekam medis lainnya. Nah, untuk diagnosa juga, dokter juga gampang untuk mendiagnosa dan menuliskan resep, seperti menginput hasil pemeriksaan diagnosa, resep obat, dan melihat riwayat pemeriksaan pasien, seperti yang saya ucapkan tadi. Dan untuk pemimpinan klinik juga jadinya terbantu untuk melihat laporan jumlah pasien dan memantau data pelayanan klinik secara keseluruhan. Jadi user recruitment ini sangat dibutuhkan untuk memajukan klinik X tadi. Nah, recruitment gathering, kita melakukan observasi. Pertama-tama observasi mengamati langsung proses pendaftaran, pemeriksaan, dan penyimpanan rekam medis di klinik X. Selanjutnya, kita melakukan wawancara dengan petugas administrasi, dokter, dan pimpinan klinik. Ketiga, studi dokumentasi terhadap formulir, kartu pasien, rekam medis, dan laporan yang digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa klinik membutuhkan sistem yang mampu mengelola seluruh data secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, kami diminta untuk memilih satu sistem usulan yang bisa dibuatkan use case diagramnya. Saya di sini memilih sistem pencucian di laundry. Nah, di mana pada use case diagram ini terdapat tiga aktor, yaitu pelanggan, petugas laundry, dan kasir. Sistem memiliki 7 use case, yaitu mendaftar atau menyerahkan cucian, memilih jenis layanan, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, pengemasan, pembayaran, dan pengambilan cucian. Relasi include digunakan antara proses mencuci dan menyetrika, karena penyetrikaan merupakan bagian dari proses layanan laundry. Nah, artinya tidak ada penyetrikaan ketika kalau proses di pencucian belum selesai. Makanya ada saling keterkaitan antara mencuci dan menyetrika. Di sini kita menggunakan relasi include antara mencuci dan menyetrika. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada activity diagram sistem penyucian laundry. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas dalam layanan laundry. Proses dimulai ketika pelanggan datang dan menyerahkan cucian. Selanjutnya pelanggan memilih jenis layanan. Nah, di sini ada belah ketupat yang menentukan pengambilan keputusan. Layanannya ada regular dan express. Terus kemudian pakaian diproses melalui tahap pencucian, penyetrikaan, dan pengemasan. Setelah proses selesai, dilakukan pembayaran. Dan pelanggan pengambil cucian. Seperti itu. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga layanan selesai. Oke, baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem manual memiliki keterbatasan, sehingga perlu dikembangkan menjadi sistem terkomputerisasi. Sehingga sistem juga bisa lebih efektif, efisien, dan aman dalam pengelolaan data. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya terima kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.